Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ashar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo, unit kerja UPTD SDN 322 Lalisen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kembali mengenai pemahaman modul 1.4 budaya positif pada tahap koneksi antar materi. Budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas, selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir mampu menerapkan segitiga restitusi untuk menangani sebuah permasalahan. Disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bisa kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Teori motivasi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Perbedaan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bisa dilakukan baik di kelas maupun di sekolah melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang sangat mudah diingat dan dipahami dan akan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. 5. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu diantaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang tidak seharusnya kita lakukan adalah posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bisa jadi dalam praktik penerapan nanti disiplin sehari-hari kita akan memposisikan sebagai teman atau pemantau. Namun perlu disadari
Tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa digunakan contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa digunakan, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid di dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan bermakna. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Refleksi pemahaman saya mengenai modul budaya positif, bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol seorang manajer. Selain itu, yang menarik bagi saya adalah bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat hukuman. Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah tidak boleh dilakukan, tapi seharusnya berperan sebagai manajer. Saya baru paham bahwa pemberian penghargaan merupakan hukuman. Dan selanjutnya adalah saya mengetahui tahapan restitusi dan penerapannya. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah di kelas saya. Sebagai contohnya, saya menghadapi murid yang sering menyontek dan mengejek temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Saya membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama murid juga. Perasaan saya awalnya merasa bersalah karena saya berada di posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian saya memiliki motivasi untuk menjadi posisi manajer. Hal yang sudah baik adalah mulai memunculnya motivasi internal pada diri saya dan murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang perlu diperbaiki dalam memposisikan diri sebagai manajer. Pembuat rasa bersalah dan pemantau.
yang selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa lega karena posisi manajer memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah dengan pernyataan apa alasan kamu melakukan hal itu. Budaya gotong royong, karena salah satu manfaat dari gotong royong yaitu semakin menguatkan rasa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan saya mengenai modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia, dan semoga bermanfaat.